Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang isinya full debat, teman-teman. Dan debatnya bukan debat biasa-biasa saja, tapi panas sampai ada yang ngamuk-ngamuk. Dan ini debat antara Bung Sylvester Matutina, Wakil Ketua Umum Peradi Bersatu, melawan Roy Suryo dan juga Kurnia. Dan mungkin teman-teman masih ingat dan masih segar di kepala kita semua bahwa beberapa minggu lalu Kurnia kan sempat ngamuk-ngamuk tuh di acara Rakyat Bersuara iNews ketika dibawain borgol sama Bung Pitra. Dan sekarang dia ngamuk lagi nih di acara Interupsi di TV yang sama, yakni iNews. Karena apa, teman-teman? Bung Sylvester Matutina menyebut mereka berdua ini sebagai calon narapidana. Dengan refleks yang bagus, Kurnia langsung ngamuk-ngamuk tidak ingin disebut sebagai calon narapidana. Kok nggak mau? Kemarin berani menyebut ijazah Pak Jokowi palsu, teriak-teriak mempermalukan Pak Jokowi, teriak-teriak merendahkan Pak Jokowi. Sekarang kan kasus kalian sudah naik ke penyidikan. Sebentar lagi jadi tersangka. Dan nggak salah dong Bung Sylvester menyebut Anda calon narapidana. Iya nggak, teman-teman? Iya nggak? Kok Anda ngamuk sih? Kalau Anda ngamuk, berarti ya Anda sudah merasa diri Anda terancam. Anda sudah merasa diri Anda ini ya memang akan menjadi tersangka. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari sama-sama kita simak videonya berikut ini. Bahwa teman-teman ini menyatakan ijazah orang palsu, tapi nggak pegang bukti ijazah palsunya mana, betul, atau ijazah aslinya mana. Oke. Dan yang diteliti, ijazah itu hanya kopian atau foto dari sosial media. Yang menurut saya, sampai dunia kiamat pun tidak akan menjadi barang bukti. Sampai dunia kiamat kenapa? Ya kan. Harusnya seperti yang dilakukan Laboratorium Forensik Mabes Polri. Yang diteliti itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. Mana ijazah? Yang diteliti Gak yang hasilnya identik dengan... Mana? Ya saya ngomong dulu, Anda nih sering menyela. Loh ini tadi juga nyela kok. Ya kan? Jadi intinya Ketawa bahwa Roy. Namanya yang asli itu sesuai dengan kan tiga sudah ijazah. acaranya. Ya, sudah ada penyitaan di situ. Masa yang Makanya disita kemarin fotokopi? ini disita lagi oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita biarkan teknis-teknis penyelidikan atau penyidikan ini berjalan. Kecuali mereka melakukan kesalahan, silakan digugat. Bukan keluar-keluar di medsos yang akhirnya hanya memberikan edukasi yang buruk buat bangsa kita. Betul, Bang. Waktu disita oleh Bareskrim Mabes Polri itu ijazah aslinya. Makanya waktu konvensi pers itu ditunjukkan fotokopinya dan di sampingnya foto ijazah aslinya. Dan waktu itu juga ya kan sudah ada kan nggak ada katanya ya ini kan? Penerimaan untuk di ijazah aslinya. Itu Mas Roy. Gak ada. Ya, jadi ini penyesatan. Bukan penyesatan. Ini orang suka menyesatkan gini. Iya, makanya yang menyesatkan Sylvester gak loh, ngerti. nggak mungkin dong saya menyesatkan. Iyalah. Saya bukan tertuduh. Anda akan jadi narapidana. Wow. Jadi saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Saya keberatan. Saya keberatan. Dasarnya apa? Jadi saya kasih tahu ini. Anda akan menjadi narapidana. Sebentar. Bang Sylvester tetap di sana. Ibu Kurnia. Ibu Kurnia. Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Ibu, Bapak Ibu. Ngamuk lagi ya kan si Kurnia. Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Saya mau tanya. Pemirsa ini. Ngamuk lagi loh, dikatain akan jadi narapidana, ngamuk loh. Marah-marah loh. Pesanan ya. Oh sekarang framingnya 12 orang ini kasusnya pesanan gitu. Aduh, framing murahan Anda ini nggak akan mempengaruhi masyarakat, Kurnia. Nggak akan mempengaruhi. Hadapi aja proses hukumnya. Anda akan jadi narapidana, kata Bung Sylvester tadi. Kok Anda ngamuk? Dalam kita menegakkan hukum, Anda harus paham siapa orang yang bisa Anda laporkan, siapa yang tidak. Ya, Asik. Anda harusnya dalami dahulu perkara ini. Anda harus tahu TPUA itu sudah berjuang 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun dalam perkara ijazah palsu. Jadi kami ini adalah petugas yang bekerja untuk menegakkan hukum. Bagaimana mungkin petugas yang menegakkan hukum melakukan pelaporan di Bareskrim, tiba-tiba Anda laporkan. Padahal Anda tahu ada undang-undang yaitu perlindungan saksi dan korban. Pasal 10
yang menyatakan bahwa saksi korban, saksi pelaku dan atau pelapor itu tidak bisa dilaporkan saat mereka memberikan laporan, baik laporan yang sedang berjalan maupun yang akan datang, ya, kecuali dengan etikat tidak baik. Kan begitu. Dan untuk mengatakan tidak baik, mungkin itu menjadi ini Anda harus ada penelitian dulu. Asik. Anda harus paham dahulu ini begitu. Asik. Ya, itu dulu lah. Penyidikan lah nanti, Bu. Nah, nggak bisa Ya begitu. kan? Nanti kan kita akan undang ahli, kita akan menilai. No, itu nggak bisa begitu ya. Loh. Kalau yang namanya bikin laporan, bukan. Kalau bikin laporan itu harus hati-hati. Ini Bu, Ibu yang pasal 184 KUHP. Bukan, Pasal karena itu 184 menyangkut KUHP. keterbatasan tentang Nggak bisa kebebasan Ibu orang. Nggak bisa. proses Pasal saya dengar 184 dahulu. semua Anda dengar masyarakat tahu. ya. Anda Pasal dengar dahulu. 184 KUHP. Katanya Anda Ya, S2. saksi, Ya, keterangan Anda dengarkan ahli akan dahulu. kita gunakan keterangan ahli untuk Anda menilai. tahu ya, pidana itu harus Terkait melalui legal tiga. standing. Bentar. Ini Kurnia kuasa hukum rupanya ya. Dia pernah jadi kuasa hukum siapa teman-teman? Pernah nggak kalian melihat si Kurnia ini jadi kuasa hukum orang? Ha? Pernah nggak? Kok sekarang ngaku-ngaku kuasa hukum? Terus bersembunyi di balik status kuasa hukum yang tidak bisa dipidana seperti yang dilakukan oleh Egy Sujana yang sekarang kabur ke London. Ibu jangan khawatir. Kita sudah ketika kita melaporkan suatu proses tindak pidana, kita sudah melampirkan SK Kumham kita. Jadi memang kita mewakili organisasi saya, yaitu siapa? Pradi Bersatu. Nama organisasinya nggak ada di Ya itu silakan dinilai Pak Roy. Ya yang pasti artinya pelaporan kami sudah naik penyidikan. Itu aja. Ya kan? Kita minta saudara untuk mengikuti hukum saja. Itu saja intinya. Itu poinnya. Itu Anda mengatakan sudah naik penyidikan dan itu sangat berbahaya. Iya. Kok berbahaya? Pemidanaan itu harus 3 ya. Iya. Niat jahat atau mens rea, Iya. actus reus atau perbuatan dan staff berhak bahwa itu bisa dipidana. Justru mau faktanya mengatakan, sudah terlihat. listen Mens ya, reanya saya sudah bukan saudara terlihat. perempuanmu. Saya bukan saudara perempuanmu, saya bukan ibumu, saya bukan saudaramu. Mungkin itu yang menyebabkan Anda semena-mena untuk melaporkan orang. Dan jangan lupa ya, laporan ini dilakukan sebelum Pak Jokowi melakukan laporan. Anda nabok nyilih tangan. Kok mau-maunya bawa organisasi Anda di situ? Saya tanyakan, kenapa Anda mau? Cie, Kurnia sudah merasa jadi korban, Cie. Sudah merasa paling terzolimi, Cie. Lagu lama nih, Kurnia nih. Udah merasa ini, teman-teman. Playing victim, sudah melakukan playing victim seperti yang biasa-biasa dilakukan. Dan seperti di iNews Rakyat Bersuara kemarin, ya mirip-mirip yang dilakukan sekarang ini. Bu, udah kita Saya jangan bahas organisasi. Faktanya adalah Anda jawab dulu. yang Ini saya pemidanaan berkeinginan ya. memenjarakan Ini soal Pak Roy. Intinya pemidanaan. itu aja. Saya Ini berkeinginan soal pemidanaan. memenjarakan Itu Pak Roy. berat, tahu nggak? Itu aja. Berkeinginan memenjarakan Roy Suryo. Wah. Memenjarakan Pak Roy. Saya nggak ada Anda. Jelas kan omongan saya kan? Jelas ya? Ibu gugat. Kalau ibu merasa legal standing saya tidak ada, ibu gugat pra peradilan. Boleh menggugat pra peradilan kan? Waduh, bentar teman-teman. Tadi Wakil Ketua Pradi Bersatu mengatakan dengan tegas, saya mau penjarakan Roy Suryo. Waduh, ini menarik ini. Penjarakan cepat, Pak. Sudah bikin gaduh bangsa ini nih. Kalau menuduh seseorang ijazahnya palsu kah, KTP-nya palsu kah, sertifikat rumahnya palsu, harus megang buktinya dulu, bukan nanti penyidik yang mencari. Makanya, ya kan, waktu itu si Bambang Tri dan juga si Gus Nur itu mereka membuat podcast. Di situ mereka bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Jangan disimpangkan, Bang Silvester. Interupsi nih, jangan disimpangkan itu. Loh, memang begitu kenyataannya. Makanya akhirnya mereka dijatuhkan vonis bersalah. Itu salah sekali. Ya kan? Anda nggak mengerti. Loh, pengadilan menjatuhkan vonis bersalah untuk itu. Makanya sama yang Anda sekarang. nggak mengerti. Saya pengacaranya jadi nggak benar. Iya, walaupun Nggak benar. Itu tidak benar. konyol Ini kalah. forumnya saya mengatakan tidak benar. Konyol, Baca makanya lagi. kalah. Baca lagi ya. Jangan ngomong dengar dulu. dulu. Nanti konyol jadinya. Makanya Anda konyol. Bapak Ibu, Makanya Anda nggak paham. Makanya orang itu Klien saya sudah dihukum. Anda masuk menang di sini. Satu-satu biar pemirsanya mengerti. Makanya kalau kekonyolan Anda itu salah. Makanya kemarin itu Bang, gugatan mengenai ijazah palsu ini ya kan tanpa dilampirkan apapun ijazah aslinya ditolak atau NO. Betul, Itu ditolak. pengadilan 2 kali pengadilan Surakarta dan pengadilan Solo 2-3 tahun lalu. Tapi kan melakukan hal sama. indikator ijazah disebut palsu itu kan disebutkan. Kemudian dianalisis juga Mas Roy dan kawan. Yang dianalisis ini adalah digital, hanya kopian, bukan ijazah asli atau ijazah palsu. Nah ini saya bilang Ini omong kosong, ini hoax besar ini. Ya kosong. Ijazahnya nggak aja bisa yang Mas, kosong. Bang. Nggak bisa mereka meneliti ijazah yang di hanya sosial media yang digital. Yang harus diteliti adalah ijazah yang palsu, yang asli
atau ijazah asli yang dipalsukan. Itu baru benar. Oke, Mas Roy. Gitu. Saya nggak perlu siapa menjawab yang Anda. memalsukan? Saya nggak perlu menjawab Anda. Memalsukan? Saya nggak perlu menjawab Anda. Jadi Anda nggak ada hak untuk tanya ke saya. Pertanyaan Bang Sil. Roy Suryo juga nggak punya hak meneliti jasa-jasa orang. Anda apa legal standing Anda mau meneliti? Ha? Emang Anda peneliti? Siapa yang mengakui Anda? Siapa yang mengakui Anda peneliti, Roy Suryo? Siapa? Siapa yang mengakui Anda peneliti, Roy Suryo? Ha? Nggak ada, Roy Suryo. Anda peneliti apa Anda? Ha? Peneliti apa? Aduh, kasihan banget orang-orang ini ya. S1, S2, S3-nya beda-beda jurusannya. Terus ngaku-ngaku peneliti lagi. Peneliti apaan gitu ya kan? Ngaku saintis lah, ngaku akademisi lah. Aduh, ini ya orang yang mungkin sudah nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan ya. Sudah ngaku-ngaku jadi ahli gitu. Jadi ya agen proksi asing kali ya. Mungkin saja. Ya nggak sih? Karena ya mereka ini sekarang membuat gaduh bangsa kita terus-menerus, teman-teman. Aduh. Ada hak. Karena apa? Anda udah membohongi masyarakat. Membohongi bangsa kita. Dengan penelitian yang nggak jelas yang Anda lakukan. Asli atau palsu? Nggak perlu kemudian ditanyakan kapan palsunya. Ini Saintis. Jadi nggak ngerti. Sebentar. Saya ke Bang Leku. Pengadilan, ya kalau seorang saintis dipanggil, disajikan, dihadirkan di pengadilan, itu hanya akan bersikap ketika dia ditanya di pengadilan. Di luar pengadilan dia tidak boleh bicara lagi. Ada undang-undang keterbukaan informasi seperti publik, itu. Mas. Semua ahli yang Itu terus lagunya Roy Suryo ya kan. Itu hanya memberikan keterangan pada saat dia ditanya di pengadilan. Di luar daripada peradilan dia tidak berhak memberikan statement apapun. Tidak sepicik itu lah. Tapi kalau kalau teman-teman teman-teman wartawan bertanya dan lain sebagainya itu menurut Anda tidak boleh? Tidak boleh. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Karena kenapa? Seorang saintis dia harus menjaga kode etiknya. Ketika dia dihadirkan, dia kan punya keahlian. Dihadirkan kepada sidang pengadilan berdasarkan keahliannya. Dia menjelaskan suatu ilustrasi perkara melalui nanti akan saya sampaikan kalau saya dihadirkan sebagai ahli di persidangan. Kalau tidak, saya ahli independen. Ahli independen. Tidak pernah membuktikan palsunya yang mana. Nah itu ada. Itu yang pertama. Akan dibuktikan di pengadilan katanya. Palsunya yang mana. Itu kan ada ijazah pasar pramuka itu perkara palsu tidak juga. dihentikan. Ya jelas Kalau pasar dihentikan lah. pramuka pasti palsu. Kalau yang dibuat di pasar pramuka pasti palsu. Tahun 2012. Nah itu nanti akan dibuktikan. Kalau yang di pasar, ya jelas lah. Kalau UGM asli. Sekarang nanti akan dibuktikan. Sekarang kan kita bicara sekarang, Mas. Saudara sebangsa dan setanah air, Mas. Bang, Bang Silvester punya hak untuk bertanya. Mas Roy juga punya hak untuk tidak menjawab. Kita hormati itu. Ada haknya orang-orang itu. Saya ke Bu Kurnia. Kami ini saintis, kami ini ilmuwan, kami ini peneliti. Hiburan di hari Jumat memang nikmat, teman-teman ya. Melihat orang-orang ini mengaku-ngaku sebagai ahli saintis tapi omon-omon gitu loh. Apa yang mereka teliti, ela-ela, nggak jelas, sumber datanya nggak jelas, nggak valid. Face recognition, face comparison, aduh, apa lagi orang-orang ini ya kan, ngelawak aja terus. Jadi stand up komedi aja deh, biar seru gitu, biar bener-bener kita nonton lawakan. Jangan ngaku ahli, tapi Anda mempertontonkan lawakan gitu. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa mereka ini sekarang, gerombolan ini, sedang mempertontonkan kebodohannya, mempertontonkan ketidakpahamannya terhadap digital forensik. Karena ya SOP aja mereka nggak tahu dan nggak paham ya kan. Terus kemarin ada salah satu profesor dari UGM, salah satu guru besar UGM yang mengatakan bahwa ya peneliti itu ada kode etiknya. Peneliti itu tidak menjelek-jelekkan objek penelitiannya, tidak ke podcast-podcast, tidak berkuar-kuar sana-sini. Nah, mereka sekarang ngaku peneliti independen. Kalau semua orang bisa mengatakan dirinya peneliti independen, kacau negara ini, kacau. Kalau seorang seenaknya saja meneliti sebuah objek penelitian, kacau bangsa ini. Nanti asal-asalan yang diteliti. Jangan teman-teman ya, jangan ikut-ikutan sama orang-orang seperti ini. Bahaya. Orang-orang ini sepertinya ya sudah kepalang tanggung gitu, sudah nyebur, mau keringin badan udah nggak bisa. Jadi nyelam aja terus. Selama mungkin cair ya kan, selama cair mungkin. Kali aja gede duitnya ya kan, makanya tangguh banget dia, kekeh banget dia, pantang mundur pokoknya. Sikat terus ijazah Pak Jokowi. Waduh. Tapi dengar tadi Wakil Ketua Umum Peradi Bersatu ngomong apa?
Saya ingin memenjarakan Roy Suryo. Wah, keren banget. Bung Sylvester tadi ngomong apa? Orang-orang ini, kalian ini calon atau akan menjadi narapidana. Waduh, itu yang memancing Kurnia untuk ngamuk-ngamuk, teman-teman. Ngamuk sehabis-habisnya, ngamuk sejadi-jadinya. Ini ya ulangan dari mungkin tayangan Rakyat Bersuara beberapa minggu yang lalu ketika mereka dibawakan borgol sama Bung Pitra. Dan sekarang ngamuk lagi. Ya mungkin ya mereka sudah sadar kalau sebentar lagi nasib mereka akan sangat buruk. Mereka akan tinggal di ruangan 2x1, hidup bersama tikus-tikus, kata siapa, Egy Sujana waktu awal-awal Pak Jokowi melapor. Tapi Egy Sujana kemana tuh? Kok belum balik-balik? Emang kabur beneran? Emang takut dipenjara? Kemarin curhat kan? Saya ini sudah 3 kali dipenjara, saya nggak mau dipenjara lagi. Aduh, gerombolan-gerombolan ini suka ngelawak gitu ya kan. Aduh, oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.